Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita akan langsung saja ke materi berikutnya, yaitu materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama itu kita harus mengerti dulu kromosom. Pada sel penyusun tubuh, berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh berpasangan, sementara pada kelamin yaitu berbeda. Pada kelamin tidak berpasangan. Nah, keadaan kromosom berpasangan itu disebut diploid. Sama dengan 2 dan simbolnya yaitu 2N. Yang tidak berpasangan yaitu haploid, simbolnya N. Jumlah kromosom kelamin setengah dari kromosom sel tubuh kita. Nah, jadi kromosom, kita ulang lagi, keadaan kromosom itu berpasangan, sedangkan yang tidak berpasangan itu disebut haploid, yang berpasangan itu disebut diploid. Nah, kromosom sel tubuh manusia ada 23 keadaan. Berarti diploid karena mereka 23 pasangan. Nah, jumlah kromosom 23 dikali 2 sama dengan 46 buah pasang. Kromosom nomor 1 hingga nomor 22 disebut autosom, kromosom tubuh. Nomor 23 disebut gonosom, yaitu kelamin, kromosom kelamin. Kromosom 23 yang dapat membedakan kita perempuan atau laki-laki. Penulisannya seperti ini. Kromosom laki-laki yaitu XY, perempuan XX. Laki-laki XY, perempuan XX. Nah, rumusannya kalau laki-laki dua A ditambah X. Perempuan seperti ini. Ini rumusannya. Pada sel kelamin kromosom tidak berpasangan. Kanotipnya sel kelamin jantan seperti ini, atau yang ini. Nah, sementara yang betina seperti ini. Contohnya lihat di gambar 3.9. Berikutnya ini. Ibu akan menjelaskan ini. Parental itu adalah induk, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, 22A ditambah XY berarti seperti ini kan. Parentalnya 22 AA ditambah XY, sementara ini 22 AA ditambah XX. Gamet ini parental. Nah, gametnya yaitu berarti kita lanjut aja yang di sini ya. 22AA ditambah XY berarti ke sini 22A ditambah X, 22A ditambah Y. Itu ada kemungkinannya 2, berarti nanti anaknya. Sementara ini kan karena XX berarti kan 22A ditambah X saja. Nah, lalu nanti ini ke sini jadinya ada kemungkinannya anaknya 22A ditambah XY, ada X ada Y. Nah, sementara kalau ini lanjutannya hanya 22A ditambah XX, berarti perempuan. Sementara ini laki-laki. Seperti induknya ya. Nah, lanjut ke sini. Hukum pewarisan sifat. Nah, kita harus mengerti dulu istilah-istilah penting yang ada di hukum pewarisan sifat, yaitu monohibrida, persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat yang berbeda. Dihibrida, persilangan antara dua individu yang sejenis yang melibatkan dua sifat yang berbeda.
Berarti kalau yang ini satu sifat yang berbeda, ini dua sifat yang berbeda. Dihibrida dua sifat yang berbeda. Monohibrida satu sifat yang berbeda. Yang parental, organisme yang menjadi induk atau orang tuanya. Filial, organisme anakan atau turunan. Gamet, sel yang diproduksi. Nah, kita masuk ini Gregor Mendel, yaitu penelitian pertama tentang penerusan sifat tersebut. Dia pada tahun 1856. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitian karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Teori penurunan sifat hukum Mendel. Yang pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat berbeda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Nah, yang kedua yaitu dengan dua sifat yang berbeda dikenal dengan persilangan dihibrida. Selanjutnya, persilangan yang pertama kan tadi ada dua. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu monohibrida, satu sifat yang berbeda. Persilangan monohibrida yang dilakukan Mendel, perhatikan gambar 3.12. Nah, silahkan nanti kita perhatikan, anak-anak ibu memerhatikan gambar yang ada di 3.12. Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berwarna putih. Ternyata seluruh keturunan pertamanya berwarna ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, berarti kan tadi kan ungu. Nah, terus nanti sesamanya yaitu ungu dan ungu. Nah, keturunan selanjutnya itu ada 3 berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Ada 1 kemungkinannya ya. Ada kemungkinan. Berdasarkan persilangan yang dilakukan Mendel menggunakan rumusan yang disebut hukum 1 Mendel atau hukum segregasi. Ini pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau permisahan alela atau variasi gen secara bebas dan diploid menjadi hiploid. Misal genotipnya suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Berarti kan ada 2 gen, U besar, U kecil. Lanjut ke sini, parentalnya bunga ungu, bunga putih. Anggap saja ini bunga ungu, ada bunga ungu di sini. Nah, ini yang jantan, ini yang betina. Fenotipnya bunga ungu, genotipnya U besar, yang ini bunga putih U kecil. Gametnya kita silangkan, U besarnya di sini, U besar, ini U kecil. Nah, kita silangkan hasil persilangannya. U besar disilangkan dengan U kecil, jadi U besar U kecil. Selanjutnya U besar disilangkan dengan U kecil. Nah, ini tahap kedua, berarti U besar U kecil. Selanjutnya seperti itu. U besar U kecil. Berarti yang ini bunganya semuanya bunga ungu. Lalu parental kedua, bunga ungu disilangkan lagi ke bunga putih. Genotipnya U besar, yang ini U besar U kecil, U besar U kecil. Gametnya U besar U kecil disilangkan. Hasilnya ada U besar 1, ini U besar 1. Ya, U besarnya ada 2, yaitu 1. Selanjutnya U besar U kecil ada 2. Lalu UU yaitu berarti ini bunga putih. Selanjutnya perselangan dihibrida yaitu 2 sifat. Nah, berarti tadi tuh kayak gini. Persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel melakukannya dengan 2 kacang kapri yang memiliki 2 sifat yang berbeda, yaitu salah satunya kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, berbiji kisut dengan warna hijau. Nah, nih, ayo pahami kode berikut. Ini B besar, K besar. Gennya B besar. Gen yang satu lagi K besar. Berarti ini bentuk bulat kodenya ya. Ini warna kuning seperti ini. Nanti disilangkan B besar, K besar. Ini itu yang pertama. Seperti ini.
Nah, nanti lanjut lagi semuanya karena besar jadi sama semuanya. Kesimpulan 4 gamet dengan genotip B besar K besar karena sama. Nah, lanjut ke sini. Yang di sini itu homozigot resesif B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Lalu disilangkan ke sini seperti ini. Gen B kecil itu kodenya bentuk keriput, gen K kodenya warna hijau. Nah, kesimpulannya 4 gamet dengan genotip B kecil, K kecil karena mereka semua sama-sama kan. Jadi sama, ada 4 yang sama. Heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil. Genotip B besar bentuk bulat. Gen B kodenya B kecil, kodenya keriput. Gen K kodenya kuning yang K besar. Gen K kecil kodenya hijau. Nah, di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, disilangkan B dan K besar, yaitu BK yang pertama kan. Nah, langsung yang kedua, B besar dengan K kecil, B besar K kecil. Lanjut yang ketiga, B kecil K besar, K. Lanjut yang ke sini juga. Kesimpulannya, 4 jenis dengan genotip berarti berbeda-beda. B besar K besar 1, B besar K kecil 1, B kecil K besar 1, B kecil K kecil. Nah, hukum sekresi itu ya. Setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dengan menghasilkan gamet, sel sperma, dan sel ovum. Dalam hal ini dari induk yaitu parental yang dimiliki genotip B besar, B besar, K kecil, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Baru nanti terbagi dia dengan pasangan gen BK dan BK besar dan B kecil, K kecil. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar 3.13. Parental yaitu P pertamanya, ini yang besar, ini yang kecil. Gametnya B. Lanjut, kita ambil gametnya B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kita silangkan jadinya B besar, K besar, B kecil, B kecil. Nih, kuning anaknya ya, karena yang awalnya B kan, B besar, K besar. Jadi ini seperti ini filial yang pertama. Kita lanjut, kita silangkan mereka sesama. Nah, seperti ini jadinya gametnya B besar, B besar, K besar, K besar, K besar. Lanjut disilangkan nanti sampai seterusnya. Jadi dapatlah filial keduanya yaitu 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, 1 keriput hijau. Seperti itu. Perbandingannya berarti 9 banding 3 banding 3 dan banding 1. Baiklah, sekian. Terima kasih.